Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah yang soleh Bu Nurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, pelajaran yang kedua yaitu nama asma Allah, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sifat Ar-Razzaq dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan dalam mencari ilmu ini. Semoga kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Kalian boleh dibuka ya buku paketnya. Pelajaran kedua yaitu asma Allah, sifat Ar-Razzaq. Nama baik Allah atau yang biasa kita pelajari yaitu Asmaul Husna berjumlah 99. Jadi nama baik Allah ini berjumlah 99. Salah satunya yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki. Sesuai dengan artinya, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah telah mengaturkan rezekinya seseorang sejak dalam kandungan. Jadi ketika kita dalam kandungan ibu kita, waktu kita masih bayi, Allah telah menetapkan rezekinya kepada hambanya. Nah, saat menjelaskan sifat-sifat Ar-Razzaq ini, imam kita yaitu Imam Al-Ghazali, ulama besar kita, menuliskan bahwa dia yang menciptakan rezeki, dia yang menciptakan para pencari rezeki, dia pula yang mengantarkan rezekinya kepada mereka, serta dia juga yang menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmati rezeki. Jadi Imam Al-Ghazali ini menuliskan bahwasanya Allah menciptakan rezeki, Allah juga yang menciptakan para pencari rezeki yaitu kita sebagai manusia. Allah juga yang mengantarkan rezekinya kepada mereka, kepada kita, serta Allah juga yang menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmati rezekinya. Salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap makhluk Allah pasti memperoleh rezekinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada yang diberikan rezeki secara langsung, ada juga yang diberikan secara perlahan-perlahan. Nah, kita juga diharuskan mencarikan rezeki dengan cara yang halal, tidak boleh dengan yang haram. Jadi dalam hadis ini Allah telah menetapkan rezekinya kepada hambanya atau memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Allah sudah tahu ya kebutuhan setiap hamba-hambanya seperti apa. Jadi Allah juga memberikan rezekinya sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang diberikannya secara cepat, ada juga yang diberikannya secara perlahan-perlahan. Nah, kita juga diwajibkan mencari rezeki dengan cara yang halal, tidak boleh yang haram. Karena ketika kita mencari yang haram dengan cara yang haram, lalu kita memakannya, menikmatinya, itu menjadikannya ketidakberkahan dalam hidup kita. Allah menjelaskan dalam Quran surat Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semua dijamin rezekinya. Jadi semua yang ada di makhluk bumi ini yang bernyawa, yang bergerak, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian rezeki ini juga ada yang bersifat materi, ada juga yang bersifat spiritual. Yang bersifat materi ini atau yang bisa disebut dengan kebendaan seperti harta dan kekayaan yang kita punya, yaitu adalah bentuk rezeki yang bersifat materi. Kalau rezeki yang bersifat spiritual yaitu seperti kebahagiaan, seperti kesembuhan dari penyakit, kenikmatan dalam beribadah dengan baik,
bentuk-bentuk kebahagiaan dalam jiwa kita, yaitu adalah rezeki dalam bentuk spiritual. Yang kedua, manfaat dan ciri-ciri ar-Razzaq. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengimani asma Allah atau asmaul husna, nama-nama baik Allah. Salah satunya sifat ar-Razzaq ini bahwasanya Allah adalah maha pemberi rezeki. Jadi ketika kita mengimani Allah bahwasanya Allah maha pemberi rezeki, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Nah, berikut adalah beberapa manfaat jika kita mengimani sifat ar-Razzaq ini. Manfaatnya bagi psikis kita. Psikis itu kondisi mental kita atau kejiwaan kita jika kita mengimani. Yang pertama yaitu menjadikan seseorang jauh dari sifat kikir karena merasa rezeki pemberian Allah adalah titipan yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, lebih termotivasi untuk lebih berusaha keras dalam bekerja dan berdoa meminta rezekinya hanya kepada Allah. Yang ketiga, memiliki ketenangan hati dan pikiran serta selalu berprasangka baik kepada Allah perihal rezeki. Dan keempat, selalu optimis dalam menjalani hidup walaupun dengan berbagai cobaan. Dan yang terakhir, selalu bersikap dan berpikir positif dalam menghadapi masalah. Jadi ketika kita mengimani sifat ar-Razzaq ini, manfaatnya bagi kesehatan kita, kesehatan jiwa kita, yaitu yang sudah Ibu Nurul sebutkan tadi 1-5. Nah, Allah memberikan rezeki ini tidak pilih kasih ya. Jadi Allah memberikan kepada umat muslim juga kepada umat non muslim, karena Allah memberikan rezeki ini kepada seluruh yang ada di muka bumi. Nah, ada hak orang lain yang lebih membutuhkan di sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagiannya ada hak orang lain yang membutuhkan. Karenanya kita harus meneladani nama baik Allah ar-Razzaq ini dengan cara membagikan rezeki yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Rezekinya ini bukan hanya berbentuk harta saja ya. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, usahakan kita berikan ilmu kita, sedikit ilmu kita kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang meneladani nama baik Allah ar-Razzaq. Ciri-cirinya yaitu selalu peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar, gemar memberikan bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak lupa untuk berikhtiar setelah berusaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, mudah menerima semua takdir yang diberikan Allah. Yang terakhir, memiliki keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah dengan sebaik mungkin. Berikut adalah ciri-ciri orang yang meneladani sifat ar-Razzaq. Oke, selanjutnya yaitu berikut beberapa bukti bahwa Allah bersifat ar-Razzaq. Yang pertama, Allah memberikan harta benda kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat yang dapat menyuburkan tanaman dan tanah. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki keselamatan bagi orang-orang yang daerahnya terkena bencana alam. Dan yang terakhir, Allah memberikan rezeki kesehatan yang tidak sanggup dihitung besarnya dan banyaknya oleh manusia. Berikut adalah tadi bukti Allah bersifat ar-Razzaq. Yang ketiga, meneladani nama baik Allah sifat ar-Razzaq. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim, selain diwajibkan mengimani sifat ar-Razzaq ini, kita juga diwajibkan untuk meneladani sifat ar-Razzaq. Meneladani asmaul husna sifat ar-Razzaq dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Kita harus berkeyakinan kuat untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang maha pemberi rezeki. Manusia harus mengusahakannya dengan akal dan pikirannya yang sudah Allah berikan. Yang kedua, berusaha dengan maksimal dan selalu qanaah. Setiap rezeki harus diusahakan dengan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Jika sudah berusaha dan belum mendapatkan hasil yang diinginkan, sikap yang diambil adalah tidak menyerah dan berqanaah atau menerima dengan puas serta yakin bahwa Allah selalu memberikan hasil yang terbaik untuk kita.
Yang ketiga, memanfaatkan rezeki di jalan yang benar. Memanfaatkan rezeki dengan baik di jalan yang benar adalah salah satu bukti rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Memanfaatkan rezeki yang bersifat material dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagai harta untuk bersedekah, menabung sebagian harta sebagai persiapan keperluan yang tidak terduga, dan dinafkahkan sesuai dengan ajaran agama. Kita juga dapat menerapkan sifat ar-Razzaq ini dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara menerapkan sifat ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, gemar menyisihkan uang saku dan menabung. Yang ketiga, senang bersedekah dan memberikan infak. Yang keempat, tidak boros dalam menggunakan harta. Yang kelima, tidak berperilaku dan bersikap sombong. Yang keenam, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, selalu melakukan segala sesuatu dengan usaha yang terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan sifat ar-Razzaq ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Tugas kalian adalah praktikkan cara menerapkan sifat ar-Razzaq ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pilih 2 saja. Di buku sini kan ada 8 poin. Kalian pilih 2, boleh menabung, boleh bersedekah, boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian pilih 2 poin. Fotokan kegiatan kalian lalu kirim WA Bu Nurul ya. Kalian di rumah jaga kesehatan, makan, minum yang baik-baik, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Semoga wabah ini segera Allah hilangkan, segera Allah angkat dari muka bumi. Semoga kita segera belajar di sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.